The concept of multiverse and the interesting. execution of it in movies, because nothing means anything. There are no stakes, and any writer, director, actor, anyone involved with the movie can go, oh, well, I got an eraser right here called the multiverse. Yeah, no, this person didn't die. No, what we told you about their powers was only true in these universes, but not these universes. Coba bayangkan ini. Kamu adalah sebuah studio film besar dengan banyak uang, tapi kehabisan ide kreatif. Kamu ingin terus memeras keuntungan dari waralaba lama yang sudah sukses, tapi malah terjebak dengan keputusan cerita yang buruk. Akibatnya, cerita jadi terasa basi dan membosankan. Atau mungkin kamu sudah membunuh karakter yang penting, atau aktor-aktornya sudah terlalu tua dan mahal. Jadi, apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu berpikir untuk merekrut penulis berbakat yang bisa memperbaiki ceritanya dengan cara yang masuk akal dan menyentuh hati. Atau mungkin menciptakan karakter baru yang segar untuk menggantikan yang lama. Atau bahkan berani mengambil resiko dengan membuat cerita baru yang benar-benar segar dan orisinal dan memang beresiko, tapi punya potensi jangka panjang. Tapi sayangnya kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu belum berpikir seperti seorang eksekutif Hollywood zaman sekarang. Hi, hello. Congratulations first of all. Thank you. Dan sebenarnya apa yang mereka lakukan? Mereka memilih solusi yang paling mudah dan klise, yaitu menghadirkan konsep multiverse. Ya, multiverse yang sekarang sering dipakai untuk menyelamatkan cerita yang berantakan. Bukannya mencoba sesuatu yang baru, mereka malah bermain aman dengan trik yang itu-itu saja. Kalau kamu butuh contoh sesuatu yang kelihatannya bagus di atas kertas tapi malah berantakan saat diterapkan, multiverse adalah contoh yang pas. Tapi bukan berarti ide multiverse itu selalu buruk. Sebenarnya kalau dipakai dengan cara yang benar, konsep ini bisa jadi alat bercerita yang keren dan efektif. Masalahnya nih ya, muncul kalau konsep ini ada di tangan penulis yang malas atau nggak peduli sama aturan cerita yang sudah ada. Bukannya bikin cerita yang berkembang, mereka malah membuat cerita yang terasa seperti anak kecil hyperaktif yang asal-asalan mainin mainannya. Akhirnya multiverse jadi alat buat tambal sulam cerita yang bolong atau ide yang kehabisan arah. Di sini saya pakai istilah multiverse karena ini mewakili masalah yang lebih luas di industri film. Konsep ini sering digunakan untuk banyak hal, mulai dari realitas alternatif, garis waktu bercabang, sampai perubahan cerita masa lalu yang dilakukan setengah hati dan tanpa penjelasan yang jelas. Intinya multiverse sering kali dijadikan jalan pintas ketika seharusnya ada usaha lebih untuk membuat cerita yang sulit dan bermakna. Oke, pertama, mari kita coba pahami kenapa multiverse sering digunakan dalam cerita. Pasti ada alasannya kan? Jadi, kalau saya harus merangkum alasan itu dalam dua kata, jawabannya adalah what if. What if? What if? What if? Salah satu hal paling menarik dalam bercerita adalah membayangkan apa yang terjadi kalau jalan ceritanya berubah. Misalnya, bagaimana jika Darth Vader menawarkan Luke untuk bergabung dengannya di Empire Strikes Back dan Luke bilang, "Oke, aku ikut." Atau bagaimana jika Sauron berhasil merebut cincin utama? Atau Obi-Wan mati menggantikan Qui-Gon Jinn? Atau kan berhasil mengalahkan Kirk dan membangun peradaban baru? Atau bahkan Jenderal Bison benar-benar menciptakan Bisonopolis dengan food court super besar? Hal-hal seperti inilah seru untuk dibayangkan karena kita bisa bebas bermain dengan imajinasi kita. Imagination. Kita bisa berpikir, kalau aku yang bikin ceritanya, apa yang akan aku lakukan? Hollywood tahu banget bahwa orang suka dengan konsep ini. Dan seperti biasa, kalau ada sesuatu yang diminati banyak orang, mereka akan segera mencari cara untuk memanfaatkannya demi keuntungan. Nah, multiverse adalah cara paling gampang dan cepat untuk memenuhi keinginan itu. Bukannya mencoba membuat cerita baru yang lebih kuat, mereka malah sering memakai multiverse sebagai jalan pintas untuk menarik perhatian. Meskipun terkadang hasilnya terasa asal-asalan. I feel like the whole metaverses and alternate universes, it's just a cop-out for writers to not make things like, it's like, oh, how's this possible? Oh, it's an alternate reality, that's how everything links. It's not because we didn't think this through properly. Kamu pernah berharap Tony Stark tetap hidup setelah pertarungannya dengan Thanos? Gampang, tinggal lompat ke dimensi lain dan dia masih hidup bahagia di sana. Berhayal kalau Finn jadi The Last Jedi bukan Rey, pasti itu sudah terjadi di realitas lain yang tidak terhitung jumlahnya. Kamu cuma perlu sedikit trik ajaib, seperti melompat ke Space Well atau menjelajahi World Between Worlds. Dan voila, jadilah kenyataan. Nice.
Atau pengen pakai Kyle Reese nggak mati di Terminator 1? Mudah banget, tinggal pakai perjalanan waktu, beres. Di dunia multiverse semua jadi mungkin karena aturan dunia cerita nggak lagi berlaku. Apapun yang sudah terjadi di cerita sebelumnya bisa dihapus atau diubah sesuka hati. Ya, buat penulis baru yang masuk ke waralaba besar yang penuh dengan aturan dan sejarah, ini nih adalah solusi impian. Mereka nggak perlu repot-repot peduli dengan cerita lama atau logika dunia itu. Contohnya, mau Darth Vader tiba-tiba punya kekuatan petir Force, why not? Nggak masalah dia sudah mati atau itu nggak masuk akal. Ini kan realitas lain, katanya. Dengan konsep ini, cerita lama bisa diabaikan dan mereka bebas menciptakan cerita baru yang mungkin terasa seru. Tapi ya sering juga asal-asalan. Pokoknya tinggal cari ide liar berikutnya dan gas. Ya, kemungkinan untuk mengeksplorasi jalan cerita baru dengan multiverse itu memang gak terbatas. Tapi masalahnya yang muncul juga gak ada habisnya. Dan inilah inti masalahnya. Sebagai penonton, kita terhubung dengan cerita karena ada stakes atau taruhannya. Oke, misalnya kalau ada karakter yang mati di tengah cerita seperti di kehidupan nyata, mereka benar-benar hilang. Gak peduli tuh seberapa kita suka sama karakter itu atau seberapa besar harapan kita supaya mereka selamat. Mereka tetap mati dan gak akan kembali. Kalau karakter itu ditulis dengan baik dan kita bisa merasa empati, kehilangan mereka bisa bikin kita merasa sedih, seperti kehilangan teman yang nyata. Inilah kekuatan dari sebuah cerita yang ditulis dengan benar. Semakin besar kemungkinan karakter yang kita sukai bisa mati dan hilang selamanya, semakin besar taruhannya. Penonton jadi merasa lebih peduli karena ada hal yang penting yang sedang terancam. Tapi kalau multiverse dimasukkan ke dalam cerita, taruhannya jadi hilang. Kematian karakter jadi nggak terasa permanen lagi, malah seperti gangguan sementara. Rasanya seperti memulai ulang level di video game, ya kalau mati tinggal mulai lagi aja. Jadinya ceritanya kehilangan daya tariknya. Kalau segalanya bisa diulang atau dibalik kapan saja, apa yang membuat kita peduli? Penonton jadi nggak terlalu terhubung lagi dengan cerita karena semua terasa tidak ada resikonya. Sebagai contoh aja nih ya, siapa yang peduli kalau karakter X dengan berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya? Karena di banyak realitas lain, dia masih baik-baik saja. Ya, kalau mau kita bisa ambil salah satu versi dari dia dan bawa ke dunia kita sebagai pengganti yang gampang. Lagi pula kita nggak mau penonton merasa sedih kan? Ini sama saja dengan punya kue dan memakannya juga. Kita nggak perlu pilih antara satu atau yang lain. Masalah utamanya adalah taruhannya jadi nggak ada. Karakter nggak lagi menjadi sosok yang unik dan penting. Sebaliknya, setiap karakter jadi punya variasi dan banyak versi lain yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka nggak pernah benar-benar mati atau berhasil. Your sacrifice is worth more than your life. Why the fuck you lying? Why you always lying? Jadi nggak ada alasan untuk peduli dengan perjuangan mereka, karena selalu ada versi lain dari perjuangan yang sama di luar sana. Ini juga masalah yang sama dengan perjalanan waktu, yang menjadi cara untuk mengubah kejadian masa lalu dan menulis ulang cerita sesuai keinginan saat ini. Misalnya Terminator sudah beberapa kali diubah-ubah dan dibangun ulang. Setiap kali mengubah masa depan, film itu malah bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Semua yang terjadi di masa depan sebenarnya sudah ditentukan, dan ketika kita berusaha mengubahnya, justru itu yang membuatnya terjadi. Bukannya makin masuk akal, malah kita sekarang balik ke masa lalu dan ngacak-ngacak semuanya lagi. Karena ya kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Pada akhirnya, buat apa peduli sama apapun yang terjadi di film itu? Toh film berikutnya pasti bakal ngeriset semuanya. Contohnya aja T-800 yang mengorbankan dirinya buat manusia di Terminator 2. Itu adalah momen yang luar biasa dan emosional. Tapi setelah saya lihat adegan semacam itu terjadi lagi di beberapa film berbeda, rasanya sudah basi, nggak ada yang spesial-spesialnya lagi. Yang lucunya, penulis Hollywood sebenarnya tahu kok kalau ini masalah. Mereka sadar kalau multiverse dan garis waktu bercabang bikin cerita kehilangan dampaknya buat penonton. Tapi solusi mereka malah nggak jauh lebih baik dari masalah itu sendiri. Apa solusinya? Bikin taruhan yang lebih besar lagi, sampai level gila-gilaan. Sekarang bukan cuman karakter yang kita suka atau bahkan umat manusia yang dalam bahaya, tapi seluruh eksistensi di semua dimensi multiverse. Wah, gede banget kan? Dan besar itu berarti bagus, ya kan?
Nah, ini nih masalahnya. Semakin besar taruhannya, makin sulit juga buat penonton peduli. Kalau segalanya tentang menyelamatkan segala sesuatu di seluruh alam semesta, ya kita malah kehilangan inti ceritanya, yaitu hubungan personal sama karakter, perjuangan mereka, dan konflik yang bikin kita terhubung secara emosional. Akhirnya alih-alih peduli sama cerita, kita cuman sibuk mikirin, oh ada planet lain ya yang bakal hancur. Oke deh, lanjut aja. Otak manusia sebenarnya nggak didesain untuk memahami konsep realitas yang tak terbatas di berbagai semesta yang juga tak terbatas. Apalagi untuk memprosesnya secara emosional seperti yang dibutuhkan untuk bikin cerita terasa tegang dan dramatis. Sebaliknya, konsep ini malah jadi latihan intelektual yang kaku, kayak membaca laporan keuangan. Ya, kamu mungkin ngerti apa yang sedang dipertaruhkan, tapi kamu nggak benar-benar merasakan bobotnya. Karena ya gimana kita bisa memahami sesuatu yang begitu besar dan kompleks. Masalah ini juga membuat muncul fenomena yang bisa disebut sebagai antagonis delusion. Contohnya, ingat Agent Smith di The Matrix? Dia adalah musuh yang benar-benar keren, cerdas, licik, kuat secara fisik, dan hampir nggak bisa dikalahkan. Bahkan Neo harus mati dulu untuk menemukan kekuatan yang cukup buat mengalahkannya. Karakter ini kuat, menegangkan, dan bikin cerita terasa seru. Tapi waktu kita masuk ke The Matrix Reloaded, semuanya mulai berubah. Smith bisa menggandakan dirinya jadi puluhan, bahkan ratusan. Sampai Neo harus melawan mereka secara sekaligus. Nah, ini nih masalahnya. Bukannya makin menakutkan, Smith malah terasa kurang kuat. Dia nggak lagi menonjol sebagai ancaman individu, dan satu-satunya kekuatannya cuma terletak di jumlahnya yang banyak. Dan apa efeknya? Smith jadi nggak menarik seperti dulu. Fenomena ini persis seperti masalah multiverse. Otak kita lebih gampang nyambung sama karakter yang unik dan individual, bukan versi-versi mereka yang tak terbatas. Antagonis yang kuat dan berkesan adalah mereka yang hadir sebagai satu sosok solid dengan ancaman nyata, bukan sekumpulan individu yang lebih lemah. Contoh lain nih ya, adalah Kang the Conqueror di MCU. Meski idenya ambisius, hasilnya malah berantakan. Selain masalah akting berlebihan dari Jonathan Majors dan drama hukumnya di dunia nyata, konsep Kang sendiri terasa lemah. Dia dipecah jadi banyak versi dari berbagai semesta, dan alih-alih menambah kekuatan, justru bikin ancamannya terasa nggak jelas. Hasilnya, dia nggak bisa bikin penonton peduli atau takut. Dan kesimpulannya, ketika terlalu banyak versi karakter dihadirkan, baik itu pahlawan maupun penjahat, cerita justru kehilangan fokus dan kedalaman emosionalnya. Bukannya memperkuat ketertarikan penonton dengan tokoh-tokoh tersebut, pendekatan ini malah membuat mereka terasa generik dan kurang berarti. Akhirnya, penonton jadi sulit memahami atau peduli terhadap perjuangan karakter karena semuanya terasa seperti alternatif tanpa bobot. Ya, karena keunikan dan individualitas karakter adalah elemen penting untuk menciptakan ketegangan emosional dan membangun koneksi dengan penonton. Sederhana bukan berarti kurang kreatif. Justru dengan penyampaian yang jelas dan fokus, sebuah cerita bisa jauh lebih berdampak dan berkesan.